Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya ini tidak sia-sia ya, karena Tuhan Yesus Kristus sendiri menyatakan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan Tuhan kekal selama-lamanya. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, pada saat ini kesempatan yang indah kami bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling utama, kami bisa wujudkan dalam hidup sehari-hari. Kesempatan yang indah di mana kami bisa melakukan firman Tuhan. Dan kami akan melihat betapa sukacita damai akan memenuhi hati kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran tentang kenosis. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kekasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini yang sudah kita baca, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, di sini kita akan belajar mengenai kenosis. Kenosis ini bahasa Yunani, untuk bahasa Indonesianya adalah yang sudah kita baca tadi, mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Kata kenosis, untuk mencari kata yang tepat di dalam bahasa manusia, bahasa berbagai bangsa, tidak ada kata yang tepat. Untuk bahasa Indonesia ini diterjemahkan mengosongkan diri. Tapi ingat baik-baik, kekasih Tuhan, kata mengosongkan diri di sini jangan sampai kita pun mengosongkan diri. Nah, ini harus diperhatikan, karena saya pernah dengar seorang hamba Tuhan berdoa ya, dan mengutip ayat ini. Hamba Tuhan ini mengatakan, sebagaimana Yesus Allah yang mengosongkan diri, mari kita pun semua mengosongkan diri. Nah, ini kekasih Tuhan tidak tepat. Karena kalau kita mengosongkan diri, nah ini berbahaya, bisa kuasa lain yang masuk. Beda di dalam Filipi pasal 2 ini Allah Sang Pencipta. Allah Sang Pencipta itu mengosongkan diri. Kita lihat beda status, ini Allah.
Allah mengosongkan diri menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja manusia, tapi dalam status yang sangat rendah, hamba, sangat rendah. Karena pada masa itu hamba dalam bahasa Yunani doulos itu mempunyai pengertian sesuai keberadaan hamba pada masa itu, pada masa pemerintahan Romawi itu sangat rendah sekali. Hamba itu begitu rendahnya sampai tidak mempunyai hak, tidak punya hak sama sekali. Keberadaannya sebagai manusia pun tidak punya hak. Status hamba tambah rendah. Nah, di sini hamba hanya punya kewajiban kerja, dan kerja paksa. Kekasih Tuhan, sedangkan kita ini manusia, kalau kita ini mengosongkan hati kita, nah ini kan berbahaya. Kuasa kegelapan bisa masuk, ya melamun, ya pikiran kosong, ya ini kan sangat berbahaya, sangat riskan. Ya, bisa kuasa lain menguasai diri kita. Nah, kenosis ini dalam bahasa Yunani itu di dalam buku Kristologi, siapapun yang menulis itu begitu banyak definisi. Dari sekian buku yang saya baca yang membahas tentang Kristologi, kata yang tepat yang sering saya gunakan untuk menjelaskan kenosis ini adalah Allah yang tidak terbatas membatasi diri. Allah yang tidak terbatas membatasi diri. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Allah yang tidak terbatas membatasi diri. Kok bisa? Ya bisa saja, dia Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, kalau kita memperhatikan dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan manusia dikatakan amat baik. Masakan Allah menjadi manusia sejadian? Ya tidak, manusia sejati. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Hati-hati, jangan terbalik. Bukan manusia menjadi Allah, atau ada keyakinan yang lain. Manusia menjadi dewa. Manusia itu mengasingkan diri, bertapa di goa, supaya hidup suci, supaya menjadi dewa. Bukan konsep ini. Konsep kekristenan adalah Sang Pencipta itu, Allah itu menjadi manusia. Allah itu Maha Kuasa. Kalau menjadi manusia, ya sangat mudah. Kenapa harus kemudian ya diragukan? Ada beberapa dosen teologi, pernah waktu saya sekolah teologi dulu memberikan ilustrasi untuk menjelaskan kenosis ini, mengosongkan diri ini. Allah yang tidak terbatas membatasi diri menjadi manusia. Diilustrasikan seperti seorang raja. Seorang raja yang memerintah di tempat singgasananya karena ingin mengetahui kehidupan rakyatnya, maka raja ini menanggalkan baju jubah kemuliaannya. Ya, meninggalkan baju jubah kemuliaannya sebagai seorang raja dan memakai baju rakyat, turun di tengah-tengah rakyatnya untuk mengetahui bagaimana kehidupan rakyatnya sehari-hari. Nah, ini ada yang ilustrasikan demikian. Tetapi ilustrasi ini disindir oleh keyakinan yang lain untuk mengejek tentang Yesus adalah Allah, karena pihak mereka ini tidak mengakui Yesus Tuhan. Nah, mereka mengejek bahwa Yesus ini Allah, kemudian Allahnya itu dicantelkan, ya, Allahnya itu dicantelkan di surga, dicantelkan cantelan-cantelan di surga, kemudian turun jadi manusia. Nah, ilustrasi ini tentunya tidak tepat ya, akhirnya menjadi ejekan sindiran
seperti jubah yang dicantelkan di cantelan surga. Yang tepat adalah Allah yang tidak terbatas membatasi diri. Jelas dia sang pencipta. Dia bisa menjadikan manusia dengan amat baik. Allah menjadi manusia ya bukan sesuatu yang sulit. Dia menjadi manusia bukan manusia sejatian, manusia yang sejati. Apakah surga kosong? Ya tidak. Allah ada di surga karena Allah itu roh. Dia ada di mana-mana. Pada saat yang sama Allah menjadi manusia. Sebagaimana Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Tanpa firman itu tidak ada segala sesuatu yang ada ini. Nah, di sini Yesus Kristus itu adalah firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dan tentunya manusia sejati. Apakah hanya jalan-jalan? Hanya untuk bermain-main? Oh tidak, mempunyai satu tujuan yang utama. Untuk menjadi anak domba yang disembelih. Ibadah Perjanjian Lama untuk pengampunan dosa itu harus dikorbankan hewan, lembu, domba. Harus ada penumpahan darah. Segala sesuatu dalam ibadah Perjanjian Lama itu harus disucikan oleh darah. Itu sebabnya dikorbankan hewan, lembu, domba supaya apa? Supaya mendapat pengampunan dosa. Tapi itu berulang-ulang. Nah, disinilah menunjukkan nubuatan tentang kedatangan Mesias. Mesias akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa tidak mempunyai pengharapan. Kebaikan tidak bisa menyelamatkan. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Manusia sudah ada di dalam dosa. Dosa itu tidak bisa dihapus begitu saja. Dosa adalah dosa. Tidak bisa. Harus ada korban. Kita perhatikan ilustrasi seorang perampok. Merampok, membunuh, kemudian hasil rampokannya dia berbuat baik, sumbang sana, sumbang sini, sedemikian berbuat baik. Dan suatu saat ketahuan, ketangkap, diadili. Dalam pengadilan pun perampok itu tidak bisa menunjukkan saya sudah mengamalkan hasil dari rampokan itu untuk berbuat baik, untuk sumbang sana, untuk sumbang sini. Pengadilan dunia saja menyatakan tidak bisa. Segala perbuatannya merampok, membunuh itu harus dipertanggungjawabkan. Konsekuensinya masuk penjara atau hukuman mati. Pengadilan tidak peduli seberapa banyak Anda berbuat baik. Tidak peduli. Dosa adalah dosa. Harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu sebabnya dalam ibadah Perjanjian Lama selalu ada korban-korban dengan adanya penumpahan darah itu untuk pengampunan dosa. Tapi korban ini setiap tahun terus ada korban. Nah, di sini nubuatan mengenai kedatangan Yesus Kristus. Anak domba yang disembelih itu. Yesus Kristus menjadi anak domba yang dikorbankan sekali untuk selama-lamanya. Darahnya tertumpah. Karena ini Yesus Kristus, karena kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia, maka Yesus datang dengan karya yang agung di kayu salib, mengorbankan dirinya. Lihat penumpahan darahnya, darah yang suci. 1 Petrus pasal 1, kita bisa membaca ayat 18-19. Darah yang suci, tak bernoda, tak bercacat celah, yang telah menebus kita dari warisan dosa nenek moyang. Nah ini, Yesaya, Nabi Yesaya menulis di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Mari berperkara sampai begitu rupa.
Mari kita berperkara kalau kurang percaya. Sekalipun dosamu merah kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, kasih Tuhan, dosa saudara seberat apapun, luar biasa. Darah Yesus Kristus bisa menghapus dosa saudara. Kalau saudara mau terima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dosa-dosa saudara diampuni, dihapuskan. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12, lihat berlaksa-laksa ribu malaikat, tua-tua di surga dan makhluk di surga, semua menaikkan pujian. Mereka mengatakan apa? Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. 7 kemuliaan bagi anak domba Allah itu. Angka 7 itu dalam budaya Yahudi itu angka sempurna. Dan kemudian dikatakan yang duduk di tatah Bapa surgawi dan yang di sampingnya anak domba Allah layak untuk menerima puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan para makhluk di surga tua-tua, malaikat, semuanya tersungkur menyembah. Ini kekasih Tuhan. Nah, di dalam kebenaran ini, kekasih Tuhan, kita mau belajar. Ayat yang harus kita perhatikan di sini, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah ini, kita ini makhluk sosial, kita selalu hidup di dalam kebersamaan. Dalam kelompok kecil, keluarga, kelompok berikutnya, ya, dengan tetangga, masyarakat, ya. Kita hidup selalu di dalam, ya, hidup bersama, karena kita makhluk sosial. Nah, di dalam hidup bersama itu setiap pribadi punya karakter masing-masing. Ada kalanya terjadi konflik, benturan, ya, setiap pribadi punya karakter masing-masing. Ada yang cuek, ada yang mudah tersinggung, ada yang mudah merajuk, ya, bermacam-macam. Nah, di dalam himpunan umat Tuhan, lihat firman Tuhan mengatakan bahwa betapa pentingnya, dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi karena di dalam Kristus, nah ini, dalam Kristus ada apa saudara? Ini maksudnya Rasul Paulus, seyogyanya di dalam Kristus itu, di dalam keluarga, di dalam, ya, masyarakat gerejani, ya, di dalam himpunan umat. Bukankah umat itu kan tubuh Kristus, Yesus sebagai kepala. Nah ini ditunjukkan seyogyanya, seharusnya, ya. Dalam Kristus itu ada apa saudara? Ada nasihat, saling menasihati. Ada apa? Ada penghiburan kasih. Ada apa saudara? Ada persekutuan roh. Ada apa lagi? Ada kasih mesra. Ada apa lagi? Ada belas kasihan. Nah ini, karena itu suruh sempurnakan ini. Bahkan suruh sempurnakan, ya, yaitu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan ini, hendaklah
kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kekasih Tuhan, kita di dalam kebersamaan itu tentunya kita pastilah kita tidak mau ada konflik, ya, ada benturan sehingga hubungan menjadi tidak baik, ya, menjadi tidak bagus, ada unek-unek, ya, sehingga tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Bahkan mungkin ya bisa saja kita menyesal di belakang. Ya, mungkin kita sebetulnya tidak mau ada konflik, ada benturan, sampai kita katakan, aduh, kok saya tadi kok mengeluarkan kata-kata itu ya, sampai akhirnya jadi ribut. Ya, kok saya bisa keluarkan kata-kata itu ya, padahal saya tidak bermaksud mengeluarkan kata-kata itu. Ya, mungkin saudara, aduh, kenapa kok saya tadi kok tidak ya berpikir tenang, tidak siuman, eling. Loh, kok saya sampai mengajak debat kusir, akhirnya tersinggung, salah paham, konflik. Ya. Nah, kehilangan damai sejahtera. Tentunya kekasih Tuhan, seperti saya ingat apa yang dikatakan oleh Profesor Yohanes Surya. Profesor Dr. Yohanes Surya ini mengeluarkan teori semestagung. Teori ini ya berdasarkan hukum fisika. Beliau memang ahli fisika ya. Di mana teori ini menjelaskan bahwa kita harus membangun jaringan dengan siapapun, ya. Siapapun ya, membangun jaringan. Semesta mendukung, itu disingkat menjadi semestagung, semesta mendukung. Jadi dengan siapapun kita sebagai bagian dari masyarakat, kita membangun jaringan. Siapapun dia. Nantinya suatu saat kita pada waktu di dalam kebutuhan yang mendesak, mereka inilah yang kemudian bisa menjadi menjadi seseorang atau satu kelompok yang bisa mendukung, membuka jalan, menolong kita. Jadi jangan cari musuh. Ini. Nah, kekasih Tuhan, seyogianya kita sebagai anak Tuhan, apalagi dalam himpunan umat, maka kita harus ada nasihat, ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, bahkan suruh sempurnakan, ya, supaya sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kekasih Tuhan, disinilah kemudian dari kata kenosis ini muncul beberapa teori seperti misi kenosis, pastoral kenosis. Ya, ada beberapa teori yang menunjukkan bahwa di dalam kita hidup bersama, maka betapa pentingnya kita membawa diri kita ini dalam sikap kenosis. Seperti Allah mengosongkan diri menjadi manusia. Bukan saja manusia, bahkan status yang paling rendah, hamba. Apalagi hamba dalam konteks Romawi pada waktu itu, begitu rendah, tidak punya hak, tidak punya tuntutan, hanya punya kewajiban saja. Nah, di sini melihat konteks yang demikian, maka kita sebagai anak Tuhan, sebagai bagian dari umat Tuhan, supaya hidup kita ini memberkati banyak orang, supaya kita ini tidak disebut troublemaker, pembuat masalah, maka kita perlu mempunyai hati hamba. Nah, ini hati hamba perlu diperhatikan, hati hamba. Nah, hati hamba ini tidak perlu banyak teori, ya. Begitu banyak hati hamba itu adalah 1, 2, sampai ada 10, sampai ada 15. Hati hamba ini adalah seorang yang mempunyai penundukan diri. Nah, ini penundukan diri. Mungkin nanti suatu ketika saudara dirugikan, atau saudara diremehkan, atau konsep pendapat saudara mungkin ya tidak diperhatikan,
Bahkan mungkin ya saudara dibodohi, saudara merasa terhina, apalagi mungkin saudara punya pendidikan, sampai lawan bicara mengatakan bodoh kamu. Nah, jadi tersinggung, kita jadi marah. Apalagi firman Tuhan katakan jangan kita menunjukkan kemarahan kita, ya nanti kelihatan kebodohannya. Tetapi mari di sini ada penundukan diri. Sebagaimana Allah mau menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Nah, kekasih Tuhan, kalau saudara mau damai sejahtera itu ada di dalam hati saudara, jangan mau direbut oleh orang lain, jangan mau sukacita, ya, kegembiraan saudara, damai sejahtera saudara direbut orang lain. Tunjukkan penundukan diri itu. Lihat, Yesus sampai ditinggikan. Jelas sekali, perhatikan di sini. Ya, ditunjukkan apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kalau perlu sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Oh, itu hinaan yang luar biasa loh, mati di kayu salib. Ya. Itu para penjahat dan terkutuk dikatakan yang mati di salib. Lihat, sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Lihat, di langit. Langit itu maha luas, tidak ada ujungnya. Yang ada di atas bumi, samudra raya, lembah, gunung-gunung tinggi. Yang ada di bawah bumi, coba kekayaan pertambangan alam. Lihat, semua ya bertekuk lutut, dan lihat, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk apa? Bagi kemuliaan Sang Pencipta, Allah Bapa. Memang Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Nah, di sini ada satu kebenaran yang sangat indah, supaya kita memiliki karakter kenosis, ya, dan Yesus sudah melakukan itu, dan Dia ditinggikan. Semua alam semesta raya ini takluk, nama di atas segala nama. Tuhan akan tinggikan saudara. Saudara tidak perlu melawan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Nah, dengan kebenaran ini, kekasih Tuhan, miliki hati hamba, yaitu penundukan diri. Jangan saudara merasa diremehkan, dirugikan. Nanti Tuhan nyata dalam hidup saudara. Saudara akan diangkat, saudara akan dimuliakan, sehingga lawan-lawan saudara itu menjadi malu tersipu-sipu. Tuhan yang membela saudara, Tuhan yang angkat saudara. Saya punya pengalaman dulu, selalu ya diperlakukan seperti yang sudah saya katakan, ya, dikatakan kamu lemah, kamu bodoh, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya ya di dalam organisasian, saya tidak menyangka bisa menjadi ketua umum organisasi. Padahal senior-senior saya begitu banyak. Ya, saya bisa terpilih menjadi ketua umum organisasi besar di gereja ini di Indonesia. Tuhan yang mengangkat. Tidak terpikirkan dalam pikiran saya, tidak terbersit pun. Saya masih muda. Ya, saat itu 2 periode saya menjadi ketua umum organisasi. Sekarang ya, karena aturan organisasi tidak boleh menjabat lebih dari 2 periode, harus istirahat. Waktu saya masih menjabat itu, saya masih muda, dan Tuhan selalu mendampingi sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya ketua umum dengan baik, tanpa ada masalah, problem yang rumit. Tuhan menolong semuanya. Nah, mari kasih Tuhan, jangan marah kalau diremehkan, jangan marah kalau dilecehkan. Ya, Tuhan sudah mengalami semuanya. Yesus ditinggikan, nanti saudara ditinggikan. Miliki hati hamba, ada penundukan diri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kebenaran firman-Mu telah mengajarkan kepada kami. Kami mau Tuhan memiliki penundukan diri, hati hamba. Kami mau Tuhan, sebagaimana Allah mengosongkan diri
menjadi manusia bahkan status yang amat rendah, hamba. Kami sebagai manusia pada saat ini Tuhan, kami pun mau Tuhan untuk menerima sekalipun cercaan, sekalipun Tuhan dirugikan, disusahkan, difitnah. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi pembela kami. Kami tidak mau kehilangan sukacita, kami tidak mau membalas caci maki dan caci maki, ancaman-ancaman, kata-kata yang tidak patut, sebagaimana Rasul Petrus telah melihat karakter Yesus di kayu salib di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21-24. Ketika Yesus disalib mengalami penderitaan jasmania dan batininya, Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak menipu. Yesus tidak mengancam. Yesus tidak mencaci maki. Sampai mati, justru Yesus memberkati. Dengan tubuhnya yang dikorbankan, menanggung dosa, sakit, penyakit, kelemahan. Bahkan oleh bilur-bilurnya, Yesus memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pribadi figur yang demikian Tuhan. Dan kami tidak mau kehilangan damai sejahtera. Hidup kami penuh dengan damai yang dari Yesus Kristus. Dan kami akan melihat Tuhan nyata. Kami berdoa untuk setiap pribadi pada saat ini. Setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Supaya mereka dimampukan untuk mewujudkan karakter kenosis ini. Sehingga Tuhan mereka menjadi figur-figur yang penuh sukacita, damai sejahtera dalam menjalani hidup yang singkat ini. Dan hidup mereka berbuah. Tuhan dipermuliakan. Setiap pribadi kami mohon Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.